datang di Inspektorat Kota Sawalunto. Kami akan mencoba memaparkan implementasi SAKIP pada Inspektorat Kota Sawalunto. Bapak Ibu yang hormati, video ini kami ingin paparkan tentang implementasi SAKIP pada Inspektorat Kota Sawalunto. Pertama, tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Kota Sawalunto dimulai dari misi keempat pemerintah Kota Sawalunto, yaitu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Dari tujuan pemerintah Kota Sawalunto, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kami menetapkan 3 sasaran. Pertama, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SAKIP. Kedua, terwujudnya tata kelola pengawasan pemerintahan yang berkembang. Dan yang ketiga, terwujudnya tata kelola kinerja yang terukur. Selanjutnya, program yang mendukung tujuan dan sasaran. Untuk sasaran pertama, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SAKIP. Program yang kita laksanakan adalah penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kemudian untuk sasaran kedua, terwujudnya tata kelola pengawasan pemerintahan yang berkembang dijabarkan ke dalam program pertama, program penyelenggaraan pengawasan, dan yang kedua, program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi. Untuk sasaran ketiga, yaitu terwujudnya tata kelola kinerja yang terukur. Pertama, program penyelenggaraan pengawasan, dan yang kedua, program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi. Untuk mengukur sasaran tersebut, definisi operasional indikator adalah sebagai berikut. Sasaran pertama, indikator keberhasilannya ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas SAKIP. Kemudian untuk sasaran yang kedua, indikator keberhasilannya adalah persentase nilai OPD dengan nilai SAKIP A. Dengan definisi operasional, jumlah OPD nilai SAKIP A dibagi dengan total OPD dibagi dengan target yang telah ditetapkan dikali 100%. Kemudian untuk sasaran yang ketiga, indikator keberhasilannya adalah persentase OPD RTP level 3. Dengan definisi operasional, jumlah OPD dengan RTP level 3 dibagi dengan total OPD dibagi dengan target yang telah ditetapkan dikali 100%. Untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan pada sasaran indikator sasaran tadi, telah dibuatkan perjanjian kinerja antara inspektur dengan Bapak Wali Kota Sawalunto. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada pada daerah, kami menjabarkannya ke dalam pohon kinerja yang menggambarkan permasalahan secara tersusun. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, kami telah menyusun cascading yang menggambarkan sasaran dan indikator secara berjenjang sampai ke level tingkat operasional. Berikut adalah cross-cutting, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menggambarkan program dan kegiatan yang secara langsung menunjang ketercapaian masing-masing sasaran. Dapat dilihat pada cross-cutting ini ada satu program yang menunjang 2 sasaran, yaitu program penyelenggaraan pengawasan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, kami telah menyusun rencana aksi. Ada 5 rencana aksi yang telah ditetapkan. Satu di antaranya adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SAKIP. Untuk tahun 2023 ini, kita menetapkan PKAPIP pada level 3. Rencana aksi yang telah kita tetapkan untuk mencapai level 3, pertama, menetapkan tim peningkatan kapabilitas SAKIP. Yang kedua, memverifikasi kelengkapan dokumen pada 6 elemen PKAPIP. Baik, Ibu hormati, selanjutnya kami menjelaskan tindak lanjut rekomendasi Kemenpan RB terhadap evaluasi aktif Pemerintah Kota Sawalunto tahun 2022.
Pertama, telah kami lakukan review rencana strategis yang dibuatkan dalam bentuk berita acara. Kemudian yang kedua, telah lakukan juga review cascading yang dibuat dalam bentuk catatan hasil review. Untuk review Renstra, telah kami perbaiki Renstra Inspektorat Kota Sawalunto tahun 2018-2023, dan untuk cascading juga telah kami perbaiki cascading yang telah kami buat sebelumnya. Terkait dengan rekomendasi untuk mengupdate dokumen di web Menpan.go.id, kami telah melakukannya pada bulan September tahun 2023. Selanjutnya, terkait dengan rekomendasi perbaikan SOP, kami juga telah melakukan perbaikan terhadap SOP yang diperlukan. Pertama, terkait dengan SOP perencanaan, kemudian juga terkait dengan SOP pengumpulan data. Begitupun dengan laporan kinerja. Untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja, kami telah memperbaiki laporan LKJIP terutama pada bab 3. Kami telah menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan, antara lain seperti peningkatan PKAPIP. Untuk mencapai PKAPIP level 3, kami telah melaksanakan coaching di PKAPIP, kemudian juga melakukan pendampingan dengan BPKP Program Sumatera Barat. Selanjutnya, terkait dengan rekomendasi Menpan tentang penyusunan pedoman evaluasi AKIP Kota Sawalunto, kami telah membuat draft perwako tentang pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP di Kota Sawalunto. Pada saat ini, perwako tersebut masih dalam proses harmonisasi di bagian hukum maupun proses harmonisasi di Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan terkait dengan peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, kami telah melakukan evaluasi AKIP. Kami telah menggunakan kertas kerja evaluasi dengan berpedoman kepada Permen 488 tahun 2021 yang telah kami tuangkan dalam bentuk kertas kerja evaluasi. Dokumen pendukung tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB tersebut dapat dilihat pada link Google Drive dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil AKIP Kemenpan RB tahun 2022 pada link berikut. Begitupun untuk tindak lanjut rekomendasi oleh evaluator internal telah kami tindak lanjuti dan ini dapat dilihat pada link berikut. Begitupun dengan rekomendasi dan catatan evaluator internal dapat dilihat pada tabel berikut. Demikianlah paparan AKIP Inspektorat Kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.